Halo Dokter Lula, apa kabar? Ya baik, Wah, luar biasa. Udah sampai di rumah? sudah, Oke, tadi sudah kalau langsung mandi dan update-nya terakhir di IG-nya Dokter Lula saya lihat kayaknya masih tugas tadi ya di BNPB sepertinya. tadi kebetulan memang ada Pak Jokowi kan Mm-mm. hadir ke BPD, terus kemudian jadinya ya kita banyak banyak apa namanya ritme yang lagi berubah jadinya semuanya. Halo? Tapi, Mm-mm. tapi ternyata nggak Mm-mm. terlalu lama. Nah, Jadinya dokter, kita ya, gimana dokter? tadi kita pikir akan panjang, ternyata cuma sampai jam 12 selesai. Oh, oke. Dokter, ini kan saya sendiri sih belum lama ini kaget ya. Kemarin itu data yang kasus positif ada 1043 penambahannya. Hari ini lebih. Hari ini lebih. Nah, itu yang bikin saya dan teman-teman di netizen ya, itu di komenan Twitter atau di Instagramnya Alsinta itu rame banget loh. Itu ada yang bilang, ini betul nih, apa ini jangan-jangan karena new normal, terus kasusnya jadi bertambah banyak, hari ini jumlah positif nambah jadi 1.241 kasus. Yang jadi Betul. pertanyaan kita semua, bener nggak sih kita akan hidup dengan pola new normal, artinya kita akan berdampingan dengan COVID-19. Tapi nanti dijawab, saya pengen tahu dulu, kegiatan akhir-akhir ini ngapain aja dokter? Sibuk banget Eh, kayaknya. Nggak juga sebetulnya, tapi awalnya memang kan semua stop gitu. Mm-mm. Terus sekarang ya hutang-hutang syuting udah masih dibayar. Dan kita kan sudah masuk, udah ke persiapan untuk tadi tuh normal baru gitu ya. Ya, Ya udah mulai syuting udah mulai lagi. Cuman barangkali yang memang akan berhenti untuk sementara dulu tuh adalah seminar yang keluar kota. Kita mm-mm. ganti sama webinar. Jadi kita udah mulai webinar sekarang di mana-mana gitu kan. Tapi tetap saja kan ada waktu yang harus diluangkan gitu untuk si seminar ini gitu. Ya. Walaupun lewat. Cuma memang lebih menyingkat waktu, biasanya harus pergi keluar kota, berarti ada waktu 1 hari atau 2 hari. Ini ya cuma hitungannya jam. Seminarnya 2 jam ya 2 jam. Habis itu kembali lagi berarti ya. Kembali lagi dan semua memang bantu BNPB itu untuk dialog. Jadi dialog Mm. itu aku kebagian biasanya Rabu sama Sabtu, kecuali dibutuhkan di hari lain yang pas akunya juga siap gitu. Mm. Karena kadang-kadang kan memang ada topik yang kayaknya gitu ya pas deh kalau aku yang ngomong gitu. Mm. Eh, Berapa topik yang maksudnya barangkali kita ngomongin perempuan misalkan, atau ngomongin kemarin kita mulai sembahyang Jumat, Iya, mulai soal kita Jumat. Mm. sama sholat Jumat yang pertama, wah pas nih kayaknya Mbak, udah deh Mbak, gitu Mbak aja gitu. Yang kebetulan juga memang bisa hari Jumat Mm. itu, jadi tapi selebihnya sebetulnya station di situ adalah Rabu dan Jumat. Tapi ini besok pun ada, hari Kamis nih ada. Mm. Jadi memang tergantung lah kalau yang BNPB. Nah, dokter awal keterlibatannya sama BNPB ya di gugus tugas penanganan COVID-19 ini awalnya gimana sih? Karena kan selama ini kan terkenal sekali dokter ini sibuk banget yang memberikan edukasi ke masyarakat di bidang kesehatan. Jadi sebetulnya sebelum ini gitu berhubungan sama memang sih bukan pandemi. Mm. Dulu saya ikutan sama UNICEF waktu bicara flu burung. Jadi Oke. waktu flu burung kejadian di Indonesia itu kita sempat ikut bantu lah, saya ikut sempat bantu ke beberapa daerah memang. Karena waktu itu kita memang tidak separah COVID lah. Kalau si flu burung itu juga jatuhnya bukan pandemi. Mm. Jadi dia masih bukan dari manusia ke manusia, tapi masih dari si hewan ke manusia. Dan kalau ditanya, barangkali ya ilmunya baru, semuanya baru lah gitu. Tapi karena dianggap sudah pernah tahu nih ceritanya seperti itu, saya diajak sama Mm. teman-teman UNICEF yang memang sudah duluan ada di BNPB. Memang kebetulan dialog itu butuh host, dan si hostnya itu memang kan nggak bisa ngambil cabutan dari TV, Ya. karena kan dipilihnya oleh seluruh TV. Jadi kalau misalkan ngambil dari station yang satu, TV yang satu lagi keberatan dong, nggak bisa itu present gitu. Iya. Jadi kebetulan saya termasuk orang yang freelancer kan nggak dimiliki oleh salah satu TV gitu. Jadinya saya diambilnya lebih mudah lah diterima oleh semua. Lebih ke arah itu sih sebetulnya bukannya paling hebat atau paling jago, oh enggak, tapi lebih ke arah dan Mm. kebetulan memang banyak teman-teman yang waktu ya ikutan repot waktu flu burung sekarang juga ditarik banyak untuk bantu di Mm. Tapi kesibukan di BNPB nggak mempengaruhi atau nggak ganggu kesibukan biasanya ya sehari-hari ya dok?
Oh enggak. Maksudnya kan memang jadwalnya jelas. Kalau memang kita harus rapat atau ada, kan sekarang bisa Zoom, bisa ini IG call juga bisa, atau WA call yang rame-rame gitu bisa Mm-mm. juga. Jadi memang kita sudah dibiasakan kalau bisa produktif dari rumah. Kalau nggak perlu ketemu, ya nggak usah ketemu. Jadi kita kalau memang sampai harus ke BNPB itu ceritanya adalah kalau kita memang harus siaran. Karena biasanya narsumnya kayak tadi misalkan yang tadi pagi, narsumnya dua-duanya satu di Palu, satu di Mm-mm. Makassar, gitu kan. Nggak mungkin kalau akunya Zoom juga, nggak mungkin gitu. Jadi pada dasarnya ya udah si hostnya harus di situ. Awal-awal juga sempat bingung sih, aduh ini takut juga waktu awal-awal banget gitu kan, waktu kita masih nggak ngerti, nih yang kita perang sama siapa sih, kita mesti Iya. gimana caranya tuh, ya. Dan sempat juga waktu, badan kok jadi kayak nggak enak ya, udah mulai parno-parno aja tuh jadi mikirnya kan. Tapi belakangan ya bisa bantu apa sih? Nggak bisa bantu banyak kan, saya cuma bisa bantu ya tadi tuh nge-host dialog itu. Mm. Kalau ditanya aku bisa bantu buat negara berapa banyak? Nggak banyak. Sementara kalau dokter-dokter yang masih muda itu masih bisa juga ikutan volunteer tuh jadi dokter volunteer. Tapi Mm. mereka biasanya diminta yang usianya di 40 tahun ke bawah. Karena memang dihitung juga daya tahan tubuhnya. Mm. Nah, Dok, ngomongin tentang jumlah kasus yang positif ya. Ini banyak yang mungkin ngerasa pesimis dengan kondisi yang ada, tapi di satu sisi ada juga yang mungkin udah, ya udahlah, udah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, udah jadi kayak suatu hal yang biasa gitu, Dok. Terus menyambut new normal, sekarang ini banyak yang berpikir dengan adanya kasus penambahan baru ini 1.241 kasus hari ini, banyak yang berpikir juga, yakin kita mau hidup new normal. Kita artinya berdampingan dengan COVID-19-nya itu tadi, Dok. Gimana sih, Dok, sebenarnya, Dok? Gini, sebetulnya banyak cerita nih di balik kasus yang meningkat. Mm-mm. DKI misalkan, kita kalau bicara, karena kita sekarang punya zona ya, ada Ya. zona yang warna merah, kemudian oranye, kuning, sampai hijau. Mm-mm. Nah, hitungannya itu adalah seberapa satu orang menularkan orang lain. Jadi misalkan kalau yang merah itu udah pasti di atas 2. Jadi satu Oke. orang sakit, dia ngeluarin 2 orang lain yang sehat. Sementara kalau zona hijau tuh udah 0, which is kan kita pengennya sih zona hijau semua. Iya. Nah, DKI 0,6. 0,6 berarti kalau ada 2 orang, dia akan menularkan 1 orang yang baru. Kan cuma 0,6 ya, 0,2 jatuh. Nah, dan DKI ini turun terus. Kan DKI turun, tapi kok angka masih kenceng banget ya. Nah, kita punya lagi nih pusat-pusat lain selain di DKI. Kalau bicara mengenai masyarakat yang udah pesimis, jangan gitu ya. Sebetulnya coba dilihatin perjuangan bapak-bapak yang di BNPB. Saya tuh tadi pagi aja ketemu Pak Yuri, tahu ya jubir ya. Iya. Itu hari ini adalah hari ke-100 beliau udah nggak pulang dari BNPB. Sama dengan Pak Doni, dengan tim pakar, ada Prof. Wiku, itu mereka tuh nggak ada yang pulang. Satu pun tidak ada yang pulang. Kebayang nggak sih sudah 100 hari mereka di sana? Dan intinya buat apa? Mereka kan sudah benar-benar udah bela negara apapun ceritanya. Kalau bicara angka sih, berapa banyak sih? Ini kan kita bicara pemerintahan gitu ya, lain cerita. Jadi kalau misalkan ngomongin pesimis, nggak pantas kita pesimis. Karena ada orang yang kerjanya lebih berat dan dia tidak pesimis. Waktu tadi saya bicara sama Pak Yuri, kita bilang, aduh Pak, kita takut banget nembus 1.000. Tahu-tahu kemarin nembus 1.000. Hari ini lebih gila lagi nembusnya gitu ya. Gimana? Jadi itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa nggak karena si new normal orang-orang mulai aktivitas bla bla bla, mungkin. Tapi terlalu cepat. Karena apa terlalu cepat? Karena kan sebenarnya kita ngomongin swab aja kita butuh waktu berapa hari, ya kan? Gitu. Ada kemungkinan lain, ada. Mungkin nggak karena mudik, mungkin. Sebetulnya kita bisa cerita seperti ini kalau kita gitu ya udah bisa nge-breakdown. Yang nambah itu di daerah mana? Kita harus mengerti, Jawa Timur itu masih naik terus. Jawa Timur itu belum melandai, dia masih kurvanya masih. Ada beberapa daerah baru, ada yang namanya Sulawesi Selatan, ada yang namanya Kalimantan Selatan, dan masih ada tempat-tempat lain. Tempat-tempat jadi zona itu bentuknya tuh temporary, jadi semuanya itu memang sementara. Maksudnya, tiap 2 minggu kita akan ada evaluasi ulang. Ada yang dari hijau jadi kuning, ada yang dari kuning jadi hijau, atau bisa dari merah kuning. Jadi ini benar-benar tergantung keadaan setelah 2 minggu. Kenapa ngadanya 2 minggu? 14 hari. 14 hari itu kita bicara mengenai ya, isolasi mandiri, ya isolasi itu ya. Bukan cuma isolasi, pokoknya nih inkubasinya si virus ini nih yang kita pegang. Jadi jangan bangga dulu yang zonanya hijau.
karena tetap harus dipertahankan. Sementara yang zonanya merah juga nggak usah sedih. Kalau dia merah tapi terus melandai turun-turun terus, kan dia siap-siap menuju hijau. Malah kita takut juga nih yang hijau terus jumawa. Nganggapnya bahwa oke, udah zona hijau kok. Padahal kalau ditanya, cara penularannya udah tahu, masuknya udah tahu kok. Mata, mulut, hidung ya. Mata juga bukannya tiba-tiba dia lompat ke mata loh. Kalau tangan kita nggak iseng nih, nggak rajin banget, nggak mungkin deh ke matanya ya. Tapi balik lagi sekarang, sesimpel itu tapi nggak semudah itu. Karena mengubah perilaku itu bukan sesuatu cerita yang mudah. Kita kalau bicara new normal itu adalah satu proses. Jadi bukan pas new normal gitu ngomongnya tatanan baru atau adaptasi kebiasaan baru itu bukan sekarang ngomong besok kejadian, bukan. Ini mah kita proses nih ngejalanin. Kita siap nggak sih hidup pakai masker terus gitu kan? Tapi kalau ditanya siap nggak? Kita nggak bisa ngomong siap apa enggak karena memang nggak ada pilihan. Jadi harus dan kewajiban ya kalau sekarang ya? Betul. Selama vaksinnya belum ditemukan, selama obatnya belum ada, obat yang maksudnya paten ya, langsung siapapun yang sakit dikasih terus dia sembuh, sudah. Kita berarti masih dalam tatanan kebiasaan baru, tatanan hidup normal yang baru. Maksudnya kita balik ke zaman dulu, gak usah mikirin zaman dulu deh. Sekarang mikirin gimana caranya zona jadi zona hijau. Gimana caranya kita bisa beraktivitas tapi tidak tertular sama sekali. Bahwa kita akan sama si corona, ya itu udah mau tidak mau. Nah, dokter, ngomongin cara dan membuat si zona merah jadi kuning, kuning jadi hijau, dan seterusnya, sampai betul-betul tidak ada lagi penyebaran, itu gimana caranya? Itu tanggung jawab saya kah pribadi, kita semua, Dokter Lula, Pak Yuri, Pak Jokowi, atau siapa sebenarnya? Gini, semua harus mengerti. Dokter, misalnya kita selamanya kan salut sama tenaga kesehatan, tapi ingat loh, tenaga kesehatan itu, saya suka tanda kutip hanya, bukan hanya, maksudnya gini, hanya membantu yang sakit. Jadi mereka itu ngurusin yang sakit. Sementara kita yang masih sehat, yang bertugas memutus rantai penularan adalah kita. Jadi kalau misalkan masyarakatnya bandel, ya nggak usah ngarep zona hijaunya. Jadi harus kerja aja bareng-bareng. Ini adalah kegiatan yang harus dikerjakan bareng-bareng. Maksudnya gimana? Masker harus, jaga jarak harus. Sekarang aja kita ngelihat kafe udah mulai buka. Mulai deh tuh pada rapat-rapatan lagi. Yang tadinya harus kan 50%, harusnya cuma 5 meja. Tetap lo tambahin lagi 7 meja, 8 meja. Ingat, hitungannya adalah 1-2 meter. Sama-sama pakai masker. Tapi waktu makan kan nggak pakai masker. Betul. Tapi ingat ya, barangkali kadang-kadang orang suka lupa. Dia pikir kalau dia pakai masker, dia itu sudah aman. Salah. Dia pakai masker, orang lain aman dari dia. Iya. Tapi orang lain di sekitarnya dia nggak pakai masker, itu dia yang sekarang kita pengen galakkan sebetulnya, Mas. Gimana caranya bikin kesadaran sosial bahwa kalau ada orang yang tidak pakai masker di dekat kita, kita kemudian langsung nih menegur, pakai masker dong. Saya melindungi kamu, kamu lindungi saya juga dong. Kalau kayak saya gini, saya dalam keadaan sehat, Mas dalam keadaan sehat. Apakah kita yakin kita bukan OTG? Nggak bisa yakin. Iya. Selama kita nggak nge-swab, selama kita nggak periksa, kita nggak tahu kita OTG apa bukan. Betul. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kalau teman-teman semuanya, warganet yang nonton live-nya Elsinta bareng sama Dokter Lula, silakan bisa nanya langsung ya di kolom komentar. Coba nanti saya bacain satu-satu. Ada dari akunnya Papa Mamen 85. Menurut Dokter Lula, saat ini pas nggak sih kalau di Indonesia itu diterapkan new normal, dokter? Gini, new normal itu sebetulnya kan proses saya bilang tadi. Dan kita itu bukan soal siap apa tidak siap. Harus, mau tidak mau. Kenapa maksa sih? Kenapa nggak PSBB terusin aja? Permasalahannya adalah ekonomi. Ekonomi itu nggak bisa survive lama-lama. Waktu kita berhenti 3 bulan, dia berhenti 3 bulan, itu tuh berdarah-darahnya udah banyak. Kalau sampai 6 bulan gimana? Atau sampai 9 bulan gimana? Nggak cukup cadangan kita. Jangan berpikir, selalu suka ada kan kita baca gambar yang moto yang mengatakan kita sama-sama badainya sama. Tapi perahu kita beda. Ada yang perahunya nggak pakai layar, pakai motorboat gitu misalkan, atau perahu yang besar. Ada yang benar-benar perahu yang pakai getek benar-benar. Jadi kita punya kemampuan yang beda-beda. Nah, masyarakat miskin itu sekarang bertambahnya banyak sekali. Karena tadinya tuh ada yang tidak jadi miskin, nipis banget ke miskin. Sekarang jadi miskin lagi semua. Artinya kita nggak kuat kalau untuk merapihkan semuanya. Negara ini bukan negara kaya. Tapi hebatnya Indonesia ya, bukan negara kaya saja, tapi termasuk negara yang dermawan. Sebetulnya ada konsep satu-satu.
konsep satu rumah yang memang mampu, dia pegang satu rumah yang mampu. Dan sebetulnya itu bisa menyelesaikan permasalahan kita. Tapi kan nggak semudah itu. Kemudian begini, kepala orang tuh banyak sekali. Ada yang kadang-kadang satu konsep baru karena bukan punya dia nggak mau. Bagus sih memang, tapi bukan punya saya. Nah itu barangkali yang harus dirapihkan semua. Dan ini perjuangan bareng-bareng, nggak bisa sendirian berjuangnya. Jadi sebetulnya ya, kalau ada yang bilang new normal itu menakutkan, enggak juga sih. Kita kan udah hidup barengan sama nyamuk demam berdarah, betul? Yeah. Sama Aedes. Kita hidup barengan sama nyamuk, di mana yang namanya demam berdarah itu sepanjang tahun kejadian di Indonesia. Yeah. Sampai kita udah tanya, oh kalau ada nyamuk harusnya banyak deh, dari mulai obat nyamuk yang nyemprot pakai macam-macam ya, kemudian obat nyamuk nyemprot macam-macam, sampai kemudian repellent, sampai semua kita kerjakan. Nah sekarang kita akan ke sana juga. Kita ngerti bahwa cara memutus penularan adalah masker, jaga jarak, cuci tangan sering-sering pakai sabun, sama jaga daya tahan tubuh. Ya udah, sesimpel itu, tapi sesulit itu ternyata. Karena memang manusia itu kan makhluk sosial. Begitu disuruh diem aja, nggak ngumpul-ngumpul, kok berat banget kayaknya hidupnya. Ya. Saya aja udah 2 bulan nih kerja dari rumah, dan itu udah rasanya luar biasa, kangen banget pengen ke kantor dan sosialisasi sama teman-teman. Tapi ya mau nggak mau, mungkin karena kita harus ngejaga lingkungan, ngejaga teman-teman yang lain, ngejaga keluarga, ya harus kita lakukan. Tapi gini dokter, artinya dengan kondisi new normal tadi, COVID-19 ada di sekitar kita, ya mau nggak mau, kita memang harus hidup berdampingan dengan si COVID-19, kita menganggap ini, si COVID itu menjadi sesuatu hal yang biasa, tapi nggak kita remehkan ya? Exactly. Waktu kita bilang, waspada tapi bukan panik. Jadi kan ada 3 tahapan nih ya. 1 cuek, yang tengah itu waspada, yang di atasnya tuh panik. Kita nggak butuh yang panik, karena memang kalau panik jadi nanti ada panic buying, panik yang nggak asik semua lah. Sementara kalau dibilang waspada kan jadi hati-hati kita. Kalau cuek nggak bisa juga. Kita nggak main-main loh, yang meninggal banyak. Itu kan angka 1000 sekian yang meninggal itu bukannya cuman angka, itu ada orangnya, ada keluarganya begitu. Dan konyol aja kalau kemudian ada yang masih menganggap, lagi yang mikirin teori konspirasi, aduh udah lewat itu sebetulnya. Sekarang Allah pindahin zona kita dari kuning jadi hijau, yang merah, orange, kuning, hijau langsung jadinya. Nah, ada pertanyaan lainnya dari akun Lina_Ina. Dokter, kalau melihat dari hari ke hari, masyarakat kita di Indonesia itu sudah aware belum dengan bahaya COVID? Dan apakah sudah cukup patuh dengan protokol kesehatan? Melihat kondisi yang ada sekarang sudah mulai ramai di jalan, sarana transportasi juga mungkin sudah mulai banyak diakses oleh masyarakat. Gimana dokter? Sebetulnya kalau cuma ramai jalanan sih, karena masing-masing bawa mobil kan nggak mungkin tiba-tiba berkurang jumlah mobil, nggak mungkin. Begitu kita aktivitas mulai lagi, semua akan macet lagi. Jadi jangan berharap kemudian Jakarta tiba-tiba nggak ada macet ya, balik lagi sebetulnya akan macet lagi. Tapi pada dasarnya setiap semua orang mengerti bahwa dia tetap pakai masker, tetap jaga jarak, mestinya sih nggak masalah. Oh kan memang rumusnya masih itu juga. Masker, jaga jarak, nggak boleh dicerai ya, dia tuh satu kesatuan. Jaga jarak. Tambahannya sering-sering cuci tangan pakai sabun. Tidak megang area wajah kalau kita nggak yakin tangan kita bersih. Kalau saya sih gini, daripada saya yakin apa nggak yakin, saya semprot dulu, saya cuci tangan dulu, baru saya pegang wajah saya. Ya. Yang terakhir, jaga daya tahan tubuh. Kalaupun sampai kita harus sakit nih, kita dapatnya yang ringan. Kan ada yang ringan, sedang ada yang berat. Kalau yang ringan kan ya oke-oke aja, nggak ada rasa apa-apa. Ada yang suka ngomong gitu kan, enggak kok sakitnya nggak terasa. Iya, karena dia dapat yang ringan. Kalau dia dapat yang berat kan ceritanya beda, masuk ventilator dan lain-lain. Jadi kalau ditanya, masyarakat kita udah siap belum? Sebagian sudah. Sebagian, jadi gini, kita ngelihat masyarakat yang patuh itu jadi kasihan, karena yang patuh itu diam di rumah, 2 bulan mau, 3 bulan mau, ikhlas gitulah mereka. Sementara lagi bagian yang mau tidak mau harus bergerak. Kalau orang bekerja harian, kalau dia hari ini tidak kerja, besok dia tidak makan. Nah, barangkali waktu zaman awal Pak Jokowi bilang ada yang namanya pulang kampung, ada yang namanya mudik. Saya bisa mengerti sekali saat itu kenapa, karena di lingkungan saya itu banyak sekali tukang-tukang yang kerja, yang tiba-tiba bangunannya dihentikan. Nah, tukang itu yang sekitar 50 orang itu mau kemana? Dan dia adalah pegawai harian.
akhirnya mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Nah itu namanya pulang kampung, karena nggak nungguin, emang udah mau Ramadan, at that time mau Ramadan, tapi belum masuk ke arah Lebaran, belum mudik Lebaran. Nah yang seperti itu yang kita mesti pikirkan. Jadi kita jangan, kalau yang punya tabungan bisa hidup untuk 6 tahun atau barangkali 6 bulan atau barangkali 1 bulan aja sih masih nggak apa-apa. Tapi ada orang-orang yang memang tidak punya tabungan. Ini yang akan beraktivitas. Tapi selama semua menggunakan protokol kesehatan, mestinya kita tetap di zona hijau. Kita nggak pernah. Kalau teriak tuh sedikit lah gitu. Oke, dokter, ngomongin soal rapid test dan juga swab test ini kan sebenarnya membuat kita jadi semakin tahu ya, ada berapa banyak sih jumlah dan angka yang terpapar di COVID-19 ini. Tapi di satu sisi, kemarin kita juga sempat dihebohkan ada beberapa daerah yang warganya tuh sempat masang spanduk, mereka menolak untuk rapid test, tapi mereka menerima bantuan, dok. Ini gimana, dok? Dengan kondisi masyarakat yang seperti itu gimana, dok? Mereka kurang teredukasi atau gimana sih sebenarnya? Sebetulnya sih kan gini, yang jadi musuh kita. Tadi saya tuh ngobrol dengan gubernur, dialognya ya, ngobrolnya tuh sama dengan gubernur Sulawesi Selatan. Karena kan belum lama heboh ya, ada yang meninggal, terus udah tahu positif, terus ya keluarganya diambil paksa ya jenazahnya. Wah. Padahal sudah kejadian di daerah lain kan, itu jadi klaster baru. Dibawa pulang, dimandikan. Semua orang yang mandikan kena semua. Semua orang yang bantu ngafanin kena semua. Kan waktu ada satu klaster sebelumnya, satu yang meninggal, 15 orang lain kena. Karena memang nggak langsung dikuburkan. Jadi harus dia mengambil prosedur yang seperti biasanya ya kalau secara muslim. Nah sekarang balik lagi, pertanyaan saya adalah bagaimana kepatuhan masyarakat di daerah Sulawesi Selatan? Sebetulnya kalau ditanya begitu, masing-masing kepala daerah yang tahu seberapa sih patuhnya kita. Kita nggak bisa nih mengeneralisir bahwa seluruh Indonesia itu patuh atau seluruh Indonesia tidak patuh, nggak bisa juga. Jadi misalkan kalau di Jakarta gitu ya punya peta tuh pasti nih Pak Anies, daerah mana yang lumayan patuh, daerah mana yang barangkali agak nakal atau agak bandel nih, mesti diingetin banget gitu. Apakah kita kurang edukasi? Edukasi itu tuh udah banyak banget. Dan yang mengedukasi hebatnya teman-teman yang di BNPB tuh nggak ada yang nggak boleh putus asa karena perjuangannya masih panjang. Gitu. Satu lagi yang jadi masalah buat kita adalah kendala kita adalah hoax itu. Hoax hoax yang bilang bahwa sebenarnya cari duit lah ini buat media buat cari duit rumah sakit dan dokter. Hoax yang bilang ini, aduh macam-macam. Jadi ini hoax ini yang kemudian bikin masyarakat bimbang. Yang tadinya ngerti, oh harusnya gini gitu ya. Terus tiba-tiba jadi berubah pikiran karena bacain yang macam-macam. Media itu membantu di sisi satu, sisi lain juga dia bermasalah. Ngerti ya? Pasti dia jadi kayak pisau ini matanya dua. Oke, dokter. Ngomongin soal kegiatan dokter yang cukup banyak di tengah kesibukan, tapi kan kita juga tetap harus aware dengan kesehatan kita sendiri nih, dok. Cara dokter untuk bisa tetap menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini, dengan segala kesibukan, gimana caranya, dokter? Bagi tips dong sedikit. Standar sih, sebetulnya yang dikerjakan juga sama. Semua protokol kesehatan yang harus dikerjakan, aku kerjakan. Mungkin tambahannya adalah model seperti ini nih. Kalau misalkan pesan makanan, pesan barang kan semua tadinya dari rumah ya. Biasanya masuk ke rumah, di teras itu sudah saya siapkan air, sabun di ember. Jadi semua barang yang bisa saya cuci semua. Seret itu baru masuk rumah. Saya sendiri juga tidak akan megang apapun sebelum saya mandi keramas dan baju saya langsung. Jadi di kamar mandi itu sudah ada ember kosong yang disiapkan untuk baju saya kalau berkegiatan di luar rumah. Jadi betul-betul ngikutin yang sudah dikasih tahu. Sebetulnya kan yang ngasih tahu itu kan berdasarkan penelitian. Dia juga ngomongnya bukan yang ngarang. Selama kita ngikutin, insya Allah ya. Karena kita juga doa. Ya, ikhtiar ya. Iyalah pasti. Kita minum vitamin tambahan. Pokoknya sekarang tidur diingatin, mesti tidur yang benar gitu ya. Terusnya nggak mau stres. Saya juga termasuk orang-orang yang kan dapat cerita banyak dari teman-teman. Kadang-kadang pada curhatnya sama saya. Ada yang sampai nggak bisa makan, cuma ngikutin media sosial soal COVID ini. Kan saya sempat kayak gitu, dok. Nah, ternyata banyak. Saya langsung bilang, oke, sebetulnya dari FKUI itu udah keluar. Jadi dokter jiwa Indonesia tuh udah ngeluarin dari awal.
kalau merasa udah bikin stres, langsung tidak boleh buka media sosial, kecuali misalkan dibatasi cuma 2 kali. Atau kalau emang ngeganggu banget, nggak usah dibuka sama sekali. Jadi memang tidak ada gunanya. Buat apa kita tahu, cuman bikin panik aja. Ingat, kita cuman mengejar sampai waspada. Kita nggak mau sampai panik. Dokter, kalau dokter ngelihat kondisi sekarang, generasi milenials ya, dalam perannya mungkin membantu penanggulangan pandemi, warganet yang sekarang mungkin lebih cerdas ya dalam bermedia sosial, itu gimana dok? Peran-peran mereka ini? Iya, sebenarnya tadi ngobrol sama Pak Yuri juga nih soal ini. Kalau Pak Yuri bilang, tapi lumayan kok katanya. Kan lumayan banget. Sebetulnya kita tanpa kita harus protes, banyak masyarakat yang protes ke masyarakat yang lain gitu soal permasalahan kok nggak pakai masker. Nah sebetulnya saya cuma bilang iya, sebetulnya memang sanksi sosial itu lebih penting daripada sanksi dari pemerintah. Jadi kalau sanksi sosial itu kan orang jadi nggak enak. Kalau dari 10 orang gitu dia datang berdua atau bertiga dia nggak pakai masker, yang 10 bisa bilang pakai dong maskernya. Itu kan itu adalah hak saya nih menegur kamu karena itu kewajiban kamu supaya melindungi kita semua. Nah itu yang kita mau tumbuhkan, bahwa masyarakat itu harusnya patutnya gitu kemudian menegur masyarakat lain tanpa harus ada intervensi pemerintah sebetulnya. Saya tuh selalu mengingat loh, yang mutus itu kita. Dokter nggak bisa mutus. BNPB bantuin, tapi yang mutus tuh kita loh. Kalau memang kita mau seperti Indonesianya jaya lagi, yuk bareng-bareng, nggak bisa sendirian. Oke, dokter terima kasih banyak dokter. Wah ini keren banget nih diskusinya. Nanti di lain waktu mungkin kita bisa ngobrolin lagi tapi dengan topik-topik yang berbeda ya dokter ya. Boleh. Mudah-mudahan dokter ada waktunya dan teman-teman yang lain juga bersedia untuk nonton kita lagi. Dokter sukses terus, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa buat di seluruh Indonesia sekarang zonanya hijau, kita bisa normal tanpa ada kata-kata yang normal baru itu tadi dokter. Terima kasih dokter Lula ya. Ya, sama-sama. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.